Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang publikasi terbaru atau berita terbaru dari Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan SKD Dikdin, teman-teman. Jadi ada sebuah protokol kesehatan yang diluncurkan oleh BKN, dan ini siapa tahu juga untuk SKB CAT juga bakalan sama, teman-teman, protokol kesehatannya. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian para pejuang CPNS tahun 2019 untuk belajar apa aja sih sebenarnya protokol kesehatan atau prosedur ketika CAT BKN dilaksanakan, teman-teman. Siapa tahu tidak berbeda jauh loh. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa yang harus disiapkan juga untuk mengikuti CAT BKN, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Teman-teman, kalian bisa lihat di Instagramnya Badan Kepegawaian Negara. Kalian bisa buka di bagian story-nya yang di highlight, itu yang seleksi ASN, kita bisa buka. Itu menjelaskan kalau misalnya BKN mulai melakukan persiapan ujian CAT di tengah COVID. Terus dia udah mulai menyiapkan kayak pedoman pelaksanaan tes CAT-nya. Terus yang slide ketiga dari admin BKN-nya tuh nulis, jadi sobat BKN sudah siap mengikuti pelaksanaan SKD Dikdin 2020 dan SKB CPNS 2019 di tengah COVID. Jadi dari kalimat ini pun udah lumayan terpapar jelas ya kalau misalnya mungkin saja SKB CAT CPNS juga protokolnya tidak berbeda jauh dengan SKD-nya Dikdin, teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kalian peserta SKB CPNS 2019 kalian bisa simak video ini hingga selesai, teman-teman. Terus kita langsung bahas ke prosedur CAT BKN-nya. Jadi yang pertama itu peserta datang menggunakan masker. Jadi kita nggak cuma mau ngebahas protokol basicnya sih, kita mau kasih saran-saran yang terbaik untuk kalian. Jadi yang pertama ini kan peserta datang menggunakan masker. Jadi saran dari kita, kalian bisa bawa lebih dari satu masker, karena kalau misalnya kalian udah nggak nyaman dengan masker yang kalian pakai, itu kalian bisa ganti, teman-teman, karena kalian udah bawa cadangannya di tas kalian gitu kan. Kalau misalnya udah mulai lembab, udah mulai nggak nyaman, itu kan disarankan untuk mengganti masker, teman-teman, dari sisi kesehatannya. Nah, karena kalian membawa lebih dari satu masker, saya sarankan masker-masker yang belum dipakai atau yang masih belum terkontaminasi, kalian simpan dalam satu dompet atau pouch, teman-teman, biar melindungi kehigienisan dari masker tersebut di dalam tas kalian, biar nggak bercampur-campur dengan barang-barang lain. Terus usahakan masker yang kalian bawa itu adalah masker dengan jenis 3 lapis kain, teman-teman, karena masker dengan 3 lapis kain itu sangat bagus filternya untuk ngefilter virus. Jadi masker yang memiliki 3 ply atau 3 lapis itu kan masker yang disarankan ya, teman-teman. Jadi mungkin proteksinya itu lebih bagus daripada kita menggunakan masker yang cuma 1 lapis. Tips selanjutnya masih tentang masker. Ini kalian bisa cari masker yang senyaman mungkin, yang nyaman dipakai, yang lembut, pokoknya enak dipakai. Itu bener-bener kunci utama banget, karena kalau misalnya kalian udah nggak nyaman pakai masker tersebut, nanti kalian nggak fokus, nanti kalian malah sibuk ngebenerin masker dan lain-lain, teman-teman. Pokoknya kalian harus siapin masker ternyaman biar kalian lebih fokus pada saat mengikuti CAT-nya. Nomor 2, pengantar peserta berhenti di tempat yang ditentukan dan dilarang berkumpul atau menunggu di sekitar lokasi. Ini Polri memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi. Jadi dari panitia seleksinya bekerja sama dengan Polri, teman-teman, untuk mengamankan
dan menghindarkan lokasi tersebut dari kerumunan. Jadi saran kita untuk poin yang kedua ini, jika kalian berangkatnya diantar oleh orang tua, oleh teman, oleh pacar, oleh gebetan, pokoknya kalian harus koordinasi dulu yang pertama kepada yang mengantar, komunikasikan yang baik. Kalau misalnya nggak boleh nunggu di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia seleksinya, biar tidak terjadi kerumunan. Pokoknya dikomunikasiin dulu lah sebelum hari H teman-teman, biar nggak miskomunikasi gitu. Nomor 3, peserta dicek suhu badannya. Jika kurang dari 37,5 derajat Celcius, langsung ke bagian registrasi. Mungkin registrasi saat mengisi kayak daftar hadirnya gitu, mungkin teman-teman, absensinya untuk mengikuti CAT gitu. Jadi mungkin yang di bawah 37,5 derajat Celcius itu yang diperbolehkan untuk mengikuti CAT ini. Seperti itu, pokoknya saran dari kita, sebelum berangkat kalian harus jaga kondisi badan, kalian badannya harus tetap fit. Siapa tahu hari H pala kalian demam, nanti suhunya lebih dari 37,5 derajat, nanti kita nggak tahu teman-teman. Jadi jaga kondisi badan yang fit. Kalau bisa tuh bener-bener suhunya tuh stabil teman-teman, jangan sampai suhu kalian itu sangat tinggi. Nomor 4, pemeriksaan kelengkapan seperti KTP asli atau suket atau KK asli atau KK legalisir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, dan pemeriksaan kartu peserta. Jadi intinya sebelum kalian berangkat untuk mengikuti CAT dari BKN ini, kalian harus sudah mengecek kelengkapan berkas ini apakah sudah berada di tas kalian atau belum teman-teman. Pokoknya jangan sampai kalian nyampe ke lokasi malah berkasnya masih ketinggalan, atau berkasnya kalian lupa ada di mana. Itu malah memecah konsentrasi kalian di hari H. Pokoknya jangan sampai berkas itu ketinggalan, rusak, dan lain-lain teman-teman. Harus disiapkan sebelum hari H. Oke? Nomor 5, peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Jadi untuk langkah yang nomor 5 ini kita ikuti arahan-arahan dari petugas aja teman-teman. Pokoknya perhatikan instruksi-instruksi yang ada. Jangan sampai kalian malah miskomunikasi, atau kalian nggak mudeng, atau kalian nggak paham. Pokoknya kalian harus mengikuti instruksi yang diberikan oleh panitia. Nomor 6, peserta menitipkan barang secara mandiri dengan memperhatikan jaga jarak. Jadi aku ingat-ingat lagi waktu saya SKB itu juga menitipkan tas sendiri ke loker teman-teman. Jadi masukin tas ke loker terus kunci sendiri. Waktu itu yang saya ingat. Pokoknya intinya saran dari kita, kalian harus tetap perhatikan social distancing atau jarak dari berdekatan dengan teman-teman kalian gitu. Jadi waktu kalian nitipin tas ke penitipan barang atau loker atau apapun itu, kalian jangan berdesakan, kalian jangan berdekatan banget dengan peserta lainnya. Pokoknya kalian harus berprinsip jarak 1-2 meter teman-teman. Terus jangan sampai tergesa-gesa. Intinya jangan panik, jangan tergesa-gesa. Kalian harus tetap ingat, kalian harus bisa menjaga jarak dan antri yang tertib, jangan saling berebut ingin mendahului gitu. Nomor 7, peserta membawa pensil kayu, KTP asli atau KK asli atau KK legalisir sebagai pengganti asli, dan kartu peserta seleksi. Diingetin lagi nih, abis nitipin pas ke loker, itu barang yang dibawa yaitu KTP asli atau KK asli atau KK legalisir sebagai pengganti yang asli, sama kartu peserta seleksinya teman-teman. Itu setelah pas dititipkan. Jadi kalian hanya membawa dokumen tersebut dengan pensil. Terus nomor 8, pemeriksaan atau cek body menggunakan metal detektor dengan menyesuaikan jarak sensor. Intinya di poin yang ke-8 ini patuhi petugas. Nomor 8 ini patuhi instruksi dari petugas teman-teman.
Jadi kalian harus fokus, harus mendengarkan instruksi apa yang diberikan oleh petugas. Misalnya disuruh maju atau disuruh apa, rentangkan tangan atau apa, kalian harus mengikuti. Soalnya biasanya dicek itu kan dengan metal detektornya, apakah kalian membawa barang-barang yang tidak penting atau enggak, teman-teman. Pokoknya intinya kalian gak usah bawa-bawa kayak perhiasan yang berlebihan, bawa uang itu gak usah pas udah masuk ke tahap metal detektor ini. Pokoknya uang itu dimasukin tas aja, jam tangan dimasukin tas, botol air minum gak usah dibawa, perhiasan gak usah dibawa. Terus habis itu kalian gak boleh bawa jimat ya teman-teman. Itu udah fatal banget kalau misalnya kalian bawa jimat. Nomor 9, petugas menyemprotkan hand sanitizer kepada peserta sebelum memasuki ruang steril. Jadi saran kita, saat tangan kalian sudah disemprotkan dengan hand sanitizer, bisa memanfaatkan hand sanitizer tersebut dengan sebaik-baiknya. Misalnya dengan gerakan CTPS teman-teman, yang kayak gini-gini itu, biar kuman di tangan kalian seluruhnya bisa mati. Kuman, virus, bakteri, dan lain-lain bisa mati teman-teman. Jadi manfaatkan hand sanitizer tersebut dengan sebaik-baiknya. Nomor 10, peserta menunggu di ruang steril dengan memperhatikan jarak minimal 1 meter. Intinya kalian duduk dengan tempat duduk yang sudah disediakan di ruang steril tersebut. Ya pokoknya kalian harus mematuhi apa yang sudah dipersiapkan oleh panitia teman-teman. Jangan sampai kalian melanggar. Nomor 11, peserta memasuki ruang seleksi dan mengikuti seleksi sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Saat kalian memasuki ruangan tesnya, kalian harus tetap memikirkan social distancing atau jaga jarak dengan peserta yang lainnya. Jangan berebut, jangan saling berdesakan. Intinya kalian harus jangan tergesa-gesa lah, semuanya juga nanti bakal bisa masuk. Terus duduk dengan kursi yang telah disediakan petugas teman-teman, nggak usah rebutan, nanti juga diarahin. Pokoknya slow aja lah teman-teman, nggak usah kayak kepingin duluan gitu, jadi itu mengakibatkan berdesak-desakan dan lain-lain. Pokoknya patuhi arahan dari petugas atau panitianya. Nomor 12, peserta mengambil barang dan langsung meninggalkan lokasi seleksi. Jadi kalian mengambil barang, maksudnya tas yang kalian titipkan pada loker atau pada tempat penitipan tadi, kalian ambil sesuai dengan prosedur. Terus yang 13, hasil seleksi dapat dilihat secara live streaming. Pokoknya nanti hasil seleksinya bisa kalian lihat setelah kalian mengikuti SKD CAT-nya untuk Diktin. Kalian bisa melihat hasilnya secara live streaming teman-teman. Pokoknya kalian harus manfaatkan momen secara baik saat skor kalian bisa kalian lihat. Kalian bisa catat skor kalian, dan itu bisa menjadi kayak perbandingan gitu loh dengan peserta yang lain. Oh, kira-kira aku masuk nggak ya? Oh, standar rata-ratanya aku di bawah rata-rata peserta yang lain atau gimana? Kalian bisa memprediksi sendiri. Sekian dulu protokol kesehatan untuk pelaksanaan CAT BKN-nya teman-teman, untuk SKD Diktin, dan mungkin untuk SKB CAT mungkin tidak terlalu jauh dengan protokol yang SKD Diktin tadi teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kalian juga untuk mempelajari protokol kesehatan tersebut, memahami protokol kesehatan tersebut teman-teman. Jadi kalian gak usah nunggu-nunggu waktu lagi, ayo kita belajar. Untuk yang SKB CAT juga kalian udah harus mulai belajar lagi, jangan sampai terlena ya teman-teman. Sekian dulu, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta